Alright, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Very good. How are you today, Langit? Good. Alhamdulillah. Alhamdulillah bagus. Yes, alhamdulillah bagus. Ya, semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya. Sehat selalu Langit dan keluarganya. Last week we learn about what is it about wudu ya. Minggu lalu kita belajar tentang taharoh, tentang berbersih atau bersuci ya. I ask you to read about tata cara berwudu, tata cara bersuci ya. Langit masih ingat tata cara berwudu? Ya. Masih ingat ya? Coba sebutkan atau peragakan ya berwudu, cara berwudu ya. Masih ingat pertama apa yang dibasuh? Hidung. No, pertama membasuh tangan dulu ya, and then ya habis tangan, and then Hidung. mulut dan hidung ya, selanjutnya Muka. wajah ya betul, and then apa yang setelah membasuh muka kita membasuh apa? Membasuh tangan kanan berapa kali? How many times? 3 kali. 3 kali. And then after that, setelah itu membasuh Rambut. oh ya, habis setelah tangan kemudian membasuh sebagian rambut, ya betul. Habis rambut, and then telinga ya, yang telinga. Terakhir apa? Terakhir kaki. Terakhir membasuh kaki lalu membaca doa. Oke, good ya. Kalau mau sholat pastinya harus bisa berwudu ya. Kalau sholat dilaksanakan tapi wudunya belum bisa, maka sholatnya tidak akan sah atau tidak akan berjalan dengan baik ya, Langit ya. So kalau mau sholat kita harus baca wudu dulu, wudunya harus diperbaiki. Jadi kalau mau wudu, pertama kita membasuh tangan ya, basuh tangan, kemudian baca bismillah, kemudian mengulur, membersihkan mulutnya, kemudian membersihkan hidung, lalu membasuh muka 3 kali ya. Membasuh tangan, and then mulut, hidung, dan wajah. And then after that we wash our hand. Dimulai dengan tangan kiri ya, dari ujung siku, ujung tangan sampai siku ya. Harus sampai siku ya. And then tangan kanan, kemudian tangan kiri, kemudian membasuh sebagian kepala, and then membersihkan telinga bagian dalam dan belakang, bagian dalam dan bagian luar, and then terakhir cuci kaki lalu membaca doa ya. Oke, itu pelajaran yang telah kita pelajari last week ya. Hari ini kita lanjut dengan pelajaran tentang tata cara sholat. Ya, sholat adalah rukun Islam yang ke berapa? Rukun Islam yang ke berapa sholat ini? Rukun Islam yang ke berapa? Ayo, ingat nggak? Ayo, masih ingat tidak? Atau belum tahu ya rukun Islam itu ada berapa? Do you remember how many pillars in Islam? Lupa. Lupa ya. Oke ya. Jadi rukun Islam itu ada 5. Pertama itu adalah membaca syahadat, kedua itu melakukan sholat, ketiga berpuasa, keempat membayar zakat, dan kelima naik haji ya. Sudah pernah dengar belum tentang rukun Islam? Langit, sudah pernah dengar pelajaran tentang rukun Islam? Pernah tapi nggak tahu. Oh, pernah ada yang mengajarin ya? Dulu pernah belajar tentang rukun Islam, tapi lupa kali ya, karena sudah lama ya. Sudah lama tidak belajar tentang rukun Islam. Coba if I mention one time, will you remember ya? I mention first ya. Rukun Islam itu ada 5. Yang pertama itu membaca syahadat, yang kedua itu sholat fardu, yang ketiga itu berpuasa,
yang ketiga membayar zakat, dan yang kelima naik haji jika mampu. Coba, I want you to repeat ya after me, and then I want to know. Ya, coba diulangi. Mas, sudah ingat belum? Rukun Islam ada 5, coba sebutkan. Rukun Islam ada 5. Yang pertama, yang pertama syahadat. Yes, good. Yang kedua Yang kedua sholat. Sholat, good ya. Yang ketiga, kalau bulan Ramadan itu ngapain? Puasa. Berpuasa. Yang kelima coba. Yang kelima pergi umrah kalau mampu. Yang kelima, yang keempat dulu. Yang keempat belum ya? Tadi yang keempat apa? Yang keempat bagi zakat. Ya betul, membayar zakat ya, membayar zakat. Yang kelima pergi haji kalau mampu. Yes, yang kelima pergi haji jika mampu ya. Itu tadi tentang rukun Islam ya. Kita lagi itu udah pernah baca rukun iman yang 6 ya. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada takdir ya. Itu rukun iman ada 6. Sekarang kita belajar rukun Islam. Rukun Islam itu ada 5. Syahadat, sholat, puasa, membayar zakat, dan pergi haji jika mampu ya. Itu semua harus hafal. Kita sebagai muslim harus tahu rukun iman dan rukun Islam ya. 5 pillars of Islam. Nah, rukun Islam yang kedua itu adalah sholat. Today we will learn about sholat. Coba perhatikan, can you describe what are they doing in the picture? Coba diperhatikan, ini ada gambar orang sedang apa, coba. Can you describe the picture? Yes. Sholat. Sedang sholat. Di mana ini sholatnya? Langit? Masjid. Di masjid. Sholatnya sendiri atau beramai-ramai atau berjamaah? Berjamaah. Ya, ini gambar tentang orang sholat di masjid secara berjamaah. Ada siapa aja kalau berjamaah itu ada siapa dan siapa? Ada laki-laki dan perempuan. Iya, terus ada apa lagi? Kalau sholat berjamaah? Imam. Ada imam, good ya. Itu kalau bersolat berjamaah harus ada imam, harus ada pemimpin, harus ada leader, harus ada yang memimpin sholat, namanya disebut imam ya. Imam itu adalah orang yang memimpin dalam sholat. Kemudian di belakangnya imam ada siapa? Ada Kalau di belakang iman ada, kalau follower itu apa follower? Kalau leadernya iman, kalau followernya makmum. Sebut apa? Makmum. Makmum itu sebut follower ya, mengikuti imam. Kalau imam baca Allahu Akbar, maka makmumnya ikut baca Allahu Akbar. Itu continue atau following the imam ya. Kalau imamnya ruku, makmumnya ruku. Kalau imamnya sujud, makmumnya sujud ya. Jadi makmum mengikuti imam ya. Boleh nggak makmum itu mendahului imam? Misalnya imamnya masih baca Al-Fatihah, tiba-tiba makmumnya ruku, boleh nggak? Nggak boleh. Nah ya, kalau jadi makmum tidak boleh mendahului imam. Kalau imamnya masih belum berubah sholat ya, harus menunggu ya. Jadi ada tandanya kalau gerakannya mau berubah dari tidak ke sujud atau ke ruku, itu nanti diawali dengan membaca Allahu Akbar ya. Allahu Akbar akan ada perubahan gerakan di dalam sholat ya. Setiap gerakan sholat di runtunannya ada dibaca Allahu Akbar dulu, kemudian baru berubah gerakannya. Oke. Jadi ini gambar tentang apa tadi? Coba you can describe one sentence. Gambar tentang
sholat berjamaah berjamaah di masjid. di masjid ya. Ada imam dan ada makmum. Makmumnya ada laki-laki dan perempuan. Boleh nggak itu? Kenapa perempuannya di belakang ya? Boleh nggak perempuannya di depan? Nggak Di boleh. depan laki-laki. Tidak boleh ya kalau sholat ya. Perempuan tidak boleh di depan laki-laki ya. Laki-laki harus di depan ya. Lelaki harus jadi imam, nggak boleh jadi follower kalau makmumnya perempuan ya. Misalnya Langit sholat sama ibunya, Langit di belakang, ibunya di depan, itu tidak boleh ya. Yang boleh itu Langit menjadi imam, ibunya menjadi makmum. Atau kalau ada ayahnya jadi imam, kemudian di belakangnya ada Langit dan Manaf, di belakangnya lagi ada ibunya, jadi ibunya harus di belakang, tidak boleh di depannya ya. Manaf pernah sholat berjamaah di rumah bersama keluarga? Manaf ya, Langit pernah bersolat berjamaah di rumah? Setiap hari. Oh, setiap hari sholat berjamaah sama keluarga ya? Enggak, hanya adik. Oh, berdua sholat berjamaah sama Manaf. Jadi imam siapa nih? Langit jadi imam? Iya. Oh, very good ya. Sudah bisa latihan jadi imam. Pertama, latihan jadi imam di rumah. Nanti suatu saat bisa jadi imam di masjid. Lah, apalagi jadi imam di masjid. Apa tuh yang bagus apa? Masjid yang di Mekah, masjid apa namanya? Masjid di mana? Di Mekah. Masjid apa namanya? Masjid apa yang di Mekah itu yang besar ya? Masjid apa ya, saya juga lupa tuh. Masjid yang besar, jadi imam di masjid Mekah tuh namanya masjid apa itu? Jadi imamnya sana harus hafal, dan tidak hanya hafal, juga harus bisa membaca lantunan ayat dengan suara yang merdu ya, dan juga harus paham apa yang dibaca ya. Ya. Jadi belum pernah sholat berjamaah di rumah dengan ayah? Pernah, tapi pernah. yang imamin ayah. Iya, pastinya harus jadi imam dan yang lebih dewasa atau yang lebih mampu ya. Ya, ini tentang, coba now we see the picture ya. The picture, this is a boy is wondering ya, bertanya pengapa kita semua harus sholat. Coba, can you describe what is the boy doing? Berpikir, thinks about, what is he thinks about? Mikirin apa ya ini? Harusnya. Iya, ya. Dia sedang berpikir kenapa kita harus sholat. Coba, kalau menurut Langit ya, kenapa ya kita harus sholat? Why we should pray? Kenapa? Kenapa menghindari dari siksa api neraka. Good. Yang lainnya, apalagi? Kenapa kita harus sholat? Yang lain nggak tahu. Ya, yang lain belum tahu ya. Kenapa kita harus sholat? Pastinya pertama karena kita apa? Kenapa kita harus sholat? Karena kita Muslim ya, nomor satu. Kenapa kita harus sholat? Karena kita Muslim Islam, makanya harus sholat. Kalau nggak Muslim, nggak Islam, tidak wajib sholat ya. Karena untuk menjadi Muslim, untuk sholat kita harus syahadat ya. Kita harus syahadat. Jadi setelah kita syahadat, mengucap 2 kalimat syahadat, I testify that there is no God but Allah and Prophet Muhammad is the messenger of Allah. Setelah itu kita punya kewajiban untuk menunaikan sholat ya. Setelah meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad sebagai messengers of Allah, kita harus sholat. Kenapa kita harus sholat? Karena kita
Muslim. Ya, good. Nomor 1 karena kita Muslim, makanya kita harus sholat. Apalagi? Kenapa lagi? Karena kita ingin mencegah terhindar dari siksa. Kemudian kita juga ingin mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, ya. Orang-orang yang sholat, insya Allah terjaga dari berbuat yang keji dan mungkar. What is keji? What is perbuatan keji? Perbuatan apa ya? Perbuatan keji itu perbuatan seperti apa coba? Can you describe perbuatan yang keji dan munkar? Perbuatan apa yang keji dan munkar? Perbuatan yang tidak bagus. Tidak bagus atau tidak baik, ya. Perbuatan keji dan munkar adalah perbuatan yang tidak baik. Artinya bukan amal soleh, tetapi amal salah. Jadi ada amal soleh, ada amal salah. Jadi as a Muslim, sebagai Muslim kita harus selalu mengerjakan amal soleh, ya. Amal soleh adalah amal-amal perbuatan yang diridhoi Allah, perbuatan yang dianjurkan atau diperintahkan Allah untuk kita melaksanakan, ya. Kalau kebalikan dari amal soleh adalah amal salah. Amal salah itu perbuatan-perbuatan yang tidak disukai Allah, seperti mencuri, bergibah, hal-hal yang negatif itu disebut amal saleh. Amal saleh. Kemudian apalagi kenapa kita harus sholat? Karena pertama itu setelah kita Muslim, yaitu pertama karena sholat itu adalah amal yang disukai oleh Allah, ya. Allah paling suka kalau hamba-hambanya itu menunaikan perintah-perintahnya, yaitu menjalankan sholat, berpuasa, berbuat baik, ya. And then also berlaku yang akhlakul karimah, berperilaku yang baik, bertutur kata yang baik, dan juga menghindari diri dari perbuatan-perbuatan yang tercela, ya. Jadi banyak, nanti Angin bisa baca ya di Google Class-nya itu apa aja yang manfaat atau kenapa kita sebagai Muslim harus sholat. Nanti tolong dibaca ininya, ya. Ini ada surat Al-Quran. Wahai orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Ini tentang sebagaimana, ya. Ini tentang kenapa kita harus sholat. Ini ada ayatnya surat Al-Baqarah ayat 153. Can you read this one? Can you recite? Bisa baca nggak? Yang sudah bisa baca belum? Ini surat Al-Baqarah ayat 153. Bisa nggak bacanya? Kecil banget. Oh, kalau kecil ya? Too small ya? Jadi coba lihat. Oh iya, ini tulisannya terlalu kecil ya. You using HP or laptop? HP. Oh, HP, jadi terlalu kecil ya. Tapi kalau translate-nya, Latinnya bisa dibaca nggak? Artinya bisa ya. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sholat. Sungguh beserta orang-orang yang sabar. Bacanya itu ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Innallaha, sesungguhnya Allah ma'asy-syabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar, ya. Jadi Allah bersama orang-orang yang sabar, bersama orang-orang yang menunaikan sholat, ya. Jadi kalau kita senantiasa menjaga sholat, insya Allah hidup kita dilindungi atau dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar, ya. Jadi kalau orang-orang yang rajin sholat, insya Allah kalau kita berbuat yang tidak baik, pasti sama Allah dilindungi atau dihindari. Jadi kita terhindar
dari perbuatan yang keji dan munkar. Karena itu hikmah atau manfaat dari sholatnya mencegah perbuatan keji dan munkar. Ya, oke. See you again next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.